Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sukoharjo, Bapak Slamet Widodo SPD MPD. Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi implementasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 yang saya hormati. Terlebih dahulu sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat hidayah inayah, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang lab multimedia SMA Negeri 2 Sukoharjo dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya akan kami sampaikan susunan acara sosialisasi implementasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 SMA Negeri 2 Sukoharjo tanggal 26 Januari 2023. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah dan sekaligus membuka acara pagi hari ini. Kemudian yang ketiga sosialisasi implementasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hendratno Eskom dan Bapak Slamet Widodo SPD MPD. Kemudian yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Demikian Bapak Ibu susunan acara sosialisasi implementasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 tanggal 26 Januari 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah SMA Negeri 2 Sukoharjo dan sekaligus membuka acara sosialisasi implementasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Slamet Widodo SPD MPD dipersilahkan. Terima kasih Pak Darsana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Sukoharjo yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang multimedia SMA Negeri 2 Sukoharjo dalam rangka sosialisasi implementasi budaya positif PGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini adalah selaku narasumbernya saya sendiri nanti di sesi 2 dan Bapak Hendratno di sesi 1. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah menyiapkan kegiatan ini, Pak Kusaini, Pak Darsana, Pak Agus dan Pak Budi, dan semua yang telah membantu pelaksanaan kegiatan hari ini saya ucapkan juga banyak terima kasih. Ini adalah suatu kegiatan yang dimana ini merupakan tagihan aksi nyata dari program guru penggerak, baik untuk sosialisasi ditekankan pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kita akan mensosialisasikan apa yang kita telah dapat ya, ilmu yang telah kita dapat di program guru penggerak, dan mungkin juga sebagian yang sudah kita implementasikan atau kita laksanakan di kelas atau di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Saya kira demikian, mohon maaf dari saya ada kekurangannya. Pada akhirnya kita buka acara hari ini, yaitu secara resmi saya buka sosialisasi implementasi budaya positif
program guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Sukoharjo, terutama di SMA Negeri 2 Sukoharjo, dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sambutan dan sekaligus membuka acara sosialisasi implementasi budaya positif PGB angkatan ke-7 yang telah dibuka oleh Bapak Slamet Widodo, Kepala SMA Negeri 2 Sukoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang ketiga, yaitu sosialisasi implementasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Untuk itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Sosialisasi Implementasi Budaya Positif Program Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo di SMA Negeri 2 Sukoharjo, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Sukoharjo yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kegiatan sosialisasi implementasi budaya positif program guru penggerak di SMA Negeri 2 Sukoharjo. Baiklah, untuk kesempatan sesi yang kedua, saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo akan mempresentasikan materi yang telah kami peroleh di program guru penggerak, dan nanti mungkin juga sedikit kami sampaikan hal-hal atau implementasi yang sudah kami laksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Dan yang terakhir nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama mengenai materinya dulu, yaitu tentang budaya positif. Ini adalah modul yang kami pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Sebagai awalan, monggo kita renungkan bersama pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira betul apa salah Bapak Ibu? Kalau kita mendisiplinkan anak dengan cara menghukum itu betul apa salah? Setuju apa tidak setuju? Tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya, ya. Betul, tergantung hukumannya. Ada yang tidak setuju atau ada yang setuju? Ya. Ya memang nanti tergantung hukuman dan kondisinya seperti apa ya Pak ya. Tetapi secara umum memang secara umum teori itu bahwa menghukum itu memang kalau secara waktu itu saat itu mungkin menyelesaikan masalah ya, tetapi nanti pasti di luar itu akan berkepanjangan, artinya akan mungkin muncul masalah baru atau istilahnya berubahnya itu karena memang dihukum tadi. Tetapi kalau hukumannya sudah tidak ada, nanti dia akan kembali lagi kesalahan. Seperti itu teorinya ya. Nanti memang penerapannya kita lihat pada kondisi sebenarnya. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul apa salah Bapak Ibu? Setuju apa tidak setuju? Kira-kira dengan memberi hukuman seperti itu betul tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju ya. Setuju ya Pak ya? Ya, setuju memberi hukuman yang positif itu nanti dapat disiplin anak. Kembali lagi ya, karena ini hukuman kan biasanya kesannya dihukum itu kan biasanya dia melaksanakan hukuman, ya ada nilai positifnya, tetapi tadi imbasnya kemungkinan nanti akan kalau hukumannya selesai ya nanti selesai, biasanya begitu. Yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Berarti nanti memang saat itu memang kalau diberi penghargaan berarti anak-anak senang ya. Penghargaan di sini tidak hanya berupa materi ya, mungkin juga sanjungan atau mungkin ya bagus, ya tepuk tangan seperti itu. Ya ini mungkin juga salah satu cara ya untuk meningkatkan motivasi belajar. Tetapi kadang juga ada imbasnya mungkin ya, ketika nanti tidak dikasih atau lupa memberi motivasi, memberi penghargaan, atau mungkin juga tidak diberi penghargaan, nanti semangatnya turun lagi begitu ya. Jadi ini kadang juga tergantung anaknya juga, dia
dia itu termotivasi karena penghargaannya itu, bukan karena motivasi dari diri sendiri. Itu Bapak Ibu sebagai pertanyaan awal. Ya, pada kesempatan kali ini ada 6 topik yang akan kita pelajari bersama tentang budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi tentang segitiga restitusi. Kita mulai Bapak Ibu yang materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, sebelum ke materi, mungkin kita perlu renungkan dulu tentang perubahan paradigma gitu Bapak Ibu. Ini contoh ada semacam kasus, Bapak Ibu nanti bisa renungkan ya. Misalkan ada praktek seperti ini. Jadi ada sesobek kertas diberi catatan gitu ya, catatan kecil. Salah satu anak, misalkan anak A, ini menuliskan rahasianya ya, rahasia atau kata-kata yang menjadi rahasia dia. Kemudian setelah ditulis kertas itu kemudian diuntel-untel gitu ya, dilipat-lipat begitu, kemudian digenggam. Kemudian karena rahasia itu mungkin teman-temannya juga pengen tahu rahasianya apa toh. Anak yang lain, misalkan si B misalkan, ini diberi hak untuk merebut kertas itu dari genggaman anak si A ya, dengan cara mungkin juga istilahnya merayu atau mungkin bagaimana biar dia dapat kertas yang merupakan rahasia dari anak A tadi. Kira-kira bagaimana Pak? Apa yang terjadi ketika istilah itu? Bagaimana si B agar dapat membuka tangan anak tadi? Merayu, kemudian mungkin kasih iming-iming gitu ya. Nanti tak jajake mie ayam. Tolong dibukakan, dikasihkan kertasnya itu. Kira-kira si A apa ya terbujuk apa tidak di Pak itu? Tergantung gitu. Tergantung kalau rayuannya maut ya atau hadiahnya tak kasih mobil langsung ya. Tapi kalau cuma mie ayam enggak. Saya bisa beli sendiri gitu ya, karena itu rahasia ya. Jadi yang berarti di sini yang terjadi kira-kira yang paling menentukan si A atau si B Bapak Ibu? Yang membawa kertas, genggam kertas, atau yang merayu atau yang membujuk tadi? Dia memberikannya itu kira-kira nanti tergantung dia si A atau si B yang merebut tadi? Si A, betul ya, karena si A kan yang punya kuasa ya. Jadi mau diserahkan apa tidak tergantung yang punya ya. Walaupun mungkin di berbagai rayuan, di berbagai bujukan diberikan, kalau si A-nya tidak mau memberi, ya tetap dia tidak akan memberi gitu. Jadi sebagai kontrolnya, sebagai kuasanya memberi atau tidak memberi, sebagai kesimpulannya adalah dari anak tersebut, dari A yang membawa kertas tadi. Intinya apa Bapak Ibu? Bahwa berarti di sini yang akan melakukan sesuatu itu tergantung pada diri sendiri, mau seperti apa ya. Jadi anak tersebut mau jadi apa, mau mengasihkan kertas tadi apa enggak, mau kena bujukan rayuan memberi sesuatu tadi apa enggak begitu. Jadi tergantung dari diri sendiri. Kalau kita mau kita ngasihkan ya akan dikasihkan, maka rahasianya akan terbongkar gitu. Tetapi kalau kita tidak bersikukuh untuk mempertahankan itu, ya berarti tidak akan terjadi. Jadi ini tergantung dari kontrol diri pribadi. Dari perubahan paradigma tadi, mungkin beberapa ilusi yang dapat kita ambil dari tadi yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa Ibu? Ilusi, bayangan. Ilusi itu kalau istilahnya bayangan atau sesuatu yang angan-angan, ya lebih ke negatif ya. Negatif artinya salah ya. Jadi itu suatu ide yang salah atau suatu pernyataan yang salah, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Berarti guru itu harusnya mengontrol murid. Itu
tidak seperti itu ya. Jadi kontrolnya itu terletak pada anaknya. Kalau anaknya mau berubah ya pasti berubah. Kalau anaknya nggak mau berubah, guru mau apapun ya dia tidak akan berubah. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga suatu ilusi ya. Jadi pandangan yang belum tentu benar, yang selama ini mungkin kita anggap benar. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang diberikan itu pasti efektif dan bermanfaat. Itu belum tentu ya, tergantung juga karena semuanya kontrolnya adalah pada murid atau siswa. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi prinsip bahwa orang dewasa atau guru itu bisa memaksakan kehendak agar siswa itu mau belajar materi yang disampaikan oleh guru. Ya, ini suatu ilusi. Jadi artinya belum tentu berhasil atau sesuai yang diinginkan. Ya, mungkin dapat kita buat tabel untuk paradigma perubahannya dari stimulus respon dengan teori kontrol yang ada. Ini Bapak Ibu perbedaannya. Menurut stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi artinya bahwa guru itu, kalau kita dari kelas ya, guru berarti kita artinya siswa itu dapat menangkap materi yang kita berikan. Dengan teori kontrol berarti kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa apa yang disampaikan itu nanti betul-betul bermanfaat apa tidak, itu semuanya akan tergantung dari kontrol dari masing-masing. Dan kita selaku guru hanya berusaha untuk memberikan gambaran tentang bagaimana untuk memahami pandangan tentang dunia atau materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi orang yang melanggar itu salah gitu ya. Kemudian yang untuk teori kontrolnya, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Artinya bagaimana? Mungkin dia berlaku buruk ada maksudnya ya, maksudnya yang mungkin juga kita belum tahu bagaimana. Siswa mungkin tidak memperhatikan, mungkin juga ada maksudnya. Nah, maksudnya itu, tujuannya itu baik atau buruk ya nanti tergantung dari masing-masing individu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kalau yang pandangan lama atau dengan sebelumnya bahwa kita bisa mengontrol orang lain, seperti tadi ketika bermain kertas tadi, tetapi ternyata teori respon yang berlaku adalah yang bisa mengontrolnya diri kita sendiri. Kita mau apa ya tergantung kita gitu ya. Kalau kita tidak ya tidak terjadi, tapi kalau tidak ya tidak begitu. Yang berikutnya bahwa saya bisa mengontrol berikutnya adalah oh ya betul ya. Saya bisa mengontrol orang lain, kemudian yang teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ini hampir sama ya, ada hubungannya antara 3 dan 4. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika membujuk gagal, teori stimulus respon itu menyatakan bahwa bisa kita paksa biar berhasil gitu. Yang teori kontrol menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya bahwa dengan kolaborasi, dengan kerjasama, dengan relasi, hubungan yang baik, nanti bisa menciptakan alternatif atau pilihan yang baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi teori kontrol itu menang-menang, artinya semua menang. Ya, menang di sini bukan berarti harus sama ya. Artinya kalau berhasil nilainya 90 semua itu menang atau 100 semua. Tetapi yang penting KKM-nya 70 lebih dari 70 gitu, kalau secara nilai. Itu adalah menang dan masalah yang ada bisa terselesaikan. Itu Bapak Ibu antara stimulus kontrol dengan teori kontrol. Ini Bapak Ibu untuk roadmap kita yang kita pelajari dari modul 1 sampai modul 6, yaitu yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu tentang disiplin positif. Teori yang kita bahas tadi adalah tentang teori kontrol. Kemudian nanti ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Akan kita bahas satu persatu.
Ya, kita lanjutkan ke pengertian disiplin ya, karena kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Secara bahasa ya Pak Ibu, disiplin itu belajar. Kalau positif ya berarti belajar agar lebih baik, menjadi yang positif. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato pada awalnya ya Bapak. Pada awalnya bahwa materi disiplin itu dari murid-murid yang diajar oleh Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang terakhir bahwa pada kenyataannya atau mungkin yang sekarang berkembang bahwa makna disiplin itu telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, ini perkembangannya kata disiplin. Disiplin itu bukan lagi belajar, kemudian bukan lagi yang disampaikan oleh Sokrates dan Plato, tetapi sudah berkembang sesuai perkembangan zaman. Ya, berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Dari katanya bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah suatu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Kalau bersifat universal, ini artinya universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini berlaku secara umum, secara seluruh dunia gitu. Ada beberapa sifat ini menurut William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Tadi sudah kita sepakati atau kita bahas ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya ini teori kontrol tadi Bapak Ibu bahwa segala sesuatu yang dilakukan dari diri, dari dalam anak atau dari kita itu akan lebih bermakna. Lebih bermakna dibandingkan mungkin pengaruh dari luar atau ekstrinsik. Kemudian berhubungannya dengan kurikulum merdeka, bahwa nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan pada kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 Bapak Ibu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Mungkin masih ada nilai kebajikan yang lain, tetapi untuk kurikulum merdeka adalah difokuskan pada 6 nilai kebajikan ini. Oke, yang kedua, materi yang kedua Bapak Ibu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya, yang pertama tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 ya Bapak Ibu untuk teori motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan motivasi anak yang pertama ini adalah dilakukan untuk menghindari hukuman biasanya ya, atau ketidaknyamanan. Misalkan tidak memakai seragam gitu ya. Jadi dia memiliki kalau tidak memakai seragam nanti dapat hukuman misalkan push up 5 kali misalkan. Ya, biar tidak dapat push up ya berarti harus seragam gitu. Jadi dia melakukan itu termotivasi biar tidak dapat hukuman. Ya, ini lebih motivasinya berasal dari luar atau ekstrinsik karena ada aturan atau mungkin juga teguran dari kesiswaan atau bagian BK ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Artinya begini, nanti kalau misalkan nilainya di atas 85 dapat penghargaan, dapat hadiah misalkan. Jadi motivasi belajarnya itu biar untuk mendapat hadiah itu. Ya, ini teori motivasinya. Ini juga motivasi dari luar, rangsangan dari luar. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi untuk penghargaan diri sendiri. Artinya misalkan tidak pernah terlambat. Nah itu
Artinya kan menunjukkan kalau saya itu tertib, tanggung jawab, maka saya tidak boleh terlambat, termasuk Bapak Ibu guru nggih, dan juga siswa gitu. Ya ini lebih bermakna karena apa? Karena ini timbul dari diri sendiri, karena motivasi yang timbul dari dalam hati, sehingga nanti akan lebih langgeng, lebih bermakna, dan akan berlangsung lebih lama gitu. Mungkin juga akan membekas di dalam sikap dalam sehari-hari. Ya, merujuk dari teori motivasi ini, menurut Ki Hajar Dewantara ada kata merdeka. Mungkin ada yang R-nya 2 ya, sekarang R-nya 1 lagi, merdeka. Merdeka itu apa Bapak Ibu? Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam membuat atau memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi artinya tidak keluar dari perintah, tetapi juga bagaimana untuk memotivasi diri sendiri untuk berbuat baik atau disiplin positif terhadap diri sendiri. Itu teori merdekanya berdasarkan atau menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan atau mungkin juga itu juga suatu hukuman Bapak Ibu. Artinya semua penghargaan itu belum tentu baik gitu ya. Yang pertama bahwa bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, ya itu adalah teori yang ada menurut Alfikon. Ya. Saya duduk aja ya Bapak Ibu, daripada saya mundur nggak kelihatan. Ya, yang pertama yaitu tentang penghargaan itu juga berpengaruh pada secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, jangka pendeknya memang juga penghargaan itu ketika mendapat penghargaan juga dia bangga begitu gitu. Tetapi ketika tidak memberi penghargaan mungkin juga motivasinya akan berkurang atau mungkin juga hilang lagi. Mungkin suatu saat misalnya nilai tertinggi dapat hadiah. Nanti ketika hadiah dihilangkan atau mungkin juga tidak ranking 1 lagi atau tidak nilai tertinggi lagi, kemungkinan motivasinya bisa turun gitu. Jadi penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini adalah dampak dari pemberian penghargaan. Kemudian macam penghargaan, bahwa dihukum oleh penghargaan, artinya penghargaan itu bisa juga menjadi justice ya, menghukum pada diri siswa. Ya, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Tadi yang saya ceritakan ya, bahwa karena motivasinya hanya mendapat penghargaan sehingga kualitasnya yang penting nilainya tinggi gitu. Bagaimana caranya tidak dilihat, prosesnya kadang juga diabaikan gitu. Kemudian kreativitasnya juga bisa mengurangi kreativitas, bahkan bisa mematikan kreativitas karena hanya berorientasi pada penghargaan. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi motivasi intrinsik, karena ini rangsangan dari luar. Jadi kalau nggak dikasih penghargaan, itu motivasinya dari diri sendiri akan mati atau istilahnya bisa berkurang, sehingga kalau memang tidak ada penghargaan lagi, bisa jadi nanti tidak termotivasi lagi untuk belajar. Ini bentuk-bentuk program kebajikan Bapak Ibu. Ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Jadi ketika kita memberi apresiasi itu secara khusus. Misalkan khusus itu artinya bagaimana Bapak Ibu? Ya, khusus itu berarti dia spesial, artinya dibandingkan dengan yang lainnya berarti berbeda ya. Misalkan yang datang tepat waktu atau tidak pernah terlambat, nanti dari penghargaan khusus.
Jadi ini berbeda dengan teman-teman yang lain, pelakuannya berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, perorangan. Jadi mungkin juga ketika kelompok ya pengakuan kelompok, tetapi ketika berlaku pribadi nanti juga beri perlakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Artinya ketika murid itu melakukan hal yang positif untuk banyak siswa atau banyak murid, ya semuanya diberi secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi apresiasinya konsisten. Jadi apresiasinya tidak hanya 1 kali 2 kali, tetapi mungkin juga bisa jadi budaya ya, budaya untuk pemberian apresiasi. Apresiasi ini tidak hanya berbentuk barang atau uang ya Bapak Ibu, juga tadi semacam acungan jempol, tepuk tangan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi tidak hanya hasil akhir tadi, juga prosesnya dilaksanakan dengan baik, sesuai aturan, tidak melanggar tata tertib. Ini Bapak Ibu contoh apresiasi atau kebajikan. Ada 3. Yang pertama, misalkan ya, ini ada anak yang biasanya anak yang baik gitu ya, anak yang berbudaya positif. Yang pertama, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Mungkin ada murid baru, belum kenal teman-temannya, didekati, kemudian diajak ngobrol, kemudian dikenalkan dengan teman-teman yang lain, atau mungkin juga dikenalkan dengan budaya kelas yang baik gitu. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini juga suatu pengakuan atau apresiasi ya, menghargai, kata-kata menghargai kepedulianmu. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ketika ada anak yang kreatif atau istilahnya anak-anak yang berinisiatif untuk membersihkan kelas ataupun kertas-kertas yang berserakan, atau mungkin ada kertas tahil jatuh kemudian ditata, diberi apresiasi. Ucapan terima kasih itu salah satu apresiasi. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa renungkan ya, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu belum paham tentang hukuman, atau mungkin sudah tahu ya, hukuman itu seperti apa, konsekuensinya itu seperti apa. Coba kita kategorikan dulu, nanti baru kita bahas. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ketika terlambat suruh mencatat tulisan itu 100 kali. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Ya, hukuman atau konsekuensi? Ya nanti kita bahas nanti ya. Coba Bapak Ibu catat dulu. Yang pertama, ada hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Setuju hukuman semua ya? Yang pertama masih ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ada yang konsekuensi? Yang ketiga, 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya setuju semua. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mengenakan sepatu seharian. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, maksudnya tidak, maksudnya ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena sepatu nggak hitam, tidak boleh pakai sepatu gitu. Itu konsekuensi atau hukuman, Pak? Masih bingung ya? Yang bingung ini 2. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ada yang bingung ya? Coba kita cek, ini ada jawabannya ya. Jadi yang ragu-ragu yang pertama nih Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang betul hukuman nih Bapak Ibu. Kenapa hukuman? Karena itu kan
Kira-kira itu kalau menulis halus itu kan anak SD ya biasanya. Ada kadang mungkin alasannya kalau konsekuensi itu mungkin juga tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan ketertiban gitu ya. Mungkin kalau pas bahasa Indonesia itu ya, atau pas bahasa Indonesia SD, SMA kan saya kira juga tidak berlaku menulis halus atau apa ya. Jadi ini termasuk hukuman. Tadi yang ragu-ragu lagi yang mana Pak? Yang murid disuruh tidak mengenakan sepatu ya seharian di sekolah karena sepatunya tidak hitam. Ini termasuk hukuman. Karena kan kalau nggak pakai sepatu, misalkan ke aktivitas jalan atau kantin itu kan nanti kan bahaya ya, tidak bersepatu cekeran gitu. Jadi ini hukuman. Dan yang terakhir tadi kebalikannya yang pertama, kalau suruh berlari 2 kali karena ini pelajaran olahraga ada hubungannya dengan olahraga, mungkin teman-temannya tadi udah lari 2 kali juga, yang terlambat juga belum lari, makanya dikasih hukuman 2 kali. Ini termasuk konsekuensi. Ya, ini Bapak Ibu perbedaannya bisa direnungkan antara hukuman dan konsekuensi yang sudah kita bahas tadi. Ada beberapa yang ragu-ragu ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi anak-anak itu biasanya kalau dikasih hukuman pasti sakit gitu ya, pasti mengeluh lah pasti dibandingkan teman yang lainnya tidak gitu ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi memang harus seperti itu gitu ya. Konsekuensi itu karena tadi menumpahkan air ya harus dibersihkan. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya yakin nanti anak-anak ketika mendapat hukuman pasti dia terngiang di kepalanya, dan kadang juga masih sudah lulus itu masih ingat diceritakan anak cucu gitu ya, jadi membekas gitu ya. Saya pernah dihukum misalkan lari lapangan 15 kali tadi ya, sampai saya hampir pingsan misalkan gitu. Itu kadang teringat sampai lama. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyamannya hanya jangka waktu pendek. Jadi harusnya tidak lari 2 kali karena terlambat 10 menit tadi, suruh lari pemanasan 2 kali. Itu tidak nyamannya hanya berlaku sementara atau pendek. Kemudian untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Untuk konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Ini bedanya. Kemudian hukuman itu berarti pasti paksaan. Kalau konsekuensi itu tanggapan atau stimulus dari atau tanggapan dari kejadian yang terjadi. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian yang hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kalau hukuman itu marah, bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Dan sedangkan untuk konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Jadi nanti kalau sudah berlalu biasanya nanti juga menyadari kesalahannya. Saya kira itu perbedaannya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari materi yang kedua, yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah proses menciptakan kondisi. Ini proses bagaimana memberikan solusi permasalahan agar dia nanti bisa menyesuaikan diri, bisa kembali sesuai dengan aturan atau kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kalau dia melanggar atau membuat kesalahan, itu nanti dia bisa memperbaikinya dan kembali lagi pada kelompok atau karakter yang lebih baik. Ini Bapak Ibu untuk identitasnya, untuk yang gagal maupun sukses. Ya, jadi ada, kalau hukuman itu cenderung memang saat itu mungkin menyelesaikan masalah, tapi nanti di lain waktu nanti akan terjadi permasalahan baru dan mungkin juga akan mengulangi kesalahan yang serupa. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau menggunakan disiplin, baik konsekuensi maupun restitusi, nanti akan lebih
mengena, lebih efektif ya. Artinya insya Allah nanti masalah yang ataupun pelanggaran yang terjadi tidak akan diulang lagi untuk kesempatan berikutnya. Ini sebagai contoh ya. Untuk hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena kan misalkan tadi suruh push up 15 kali misalkan, itu kan kalau bagi anak yang tidak bisa push up ya pasti suatu menyakitkan ya. Kalau yang mungkin yang suka olahraga mungkin biasa, sudah biasa, tetapi juga saya yakin dia juga akan merasa malu atau bagaimana ya karena mendapat hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusinya adalah ya, restitusi merupakan pilihan, artinya pilihan dari konsekuensi yang harus diterima ketika melaksanakan pelanggaran. Itu Bapak Ibu, mungkin yang lain nanti bisa dibahas sendiri. Kemudian ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi bagaimana proses yang agar anak kembali kepada kondisi awal yang lebih baik tadi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi proses restitusi itu adalah untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, jadi menawarkan. Kemudian 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih introspeksi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ciri-cirinya dari pengertiannya, sehingga nanti dengan restitusi nanti permasalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh siswa itu tidak akan terulang lagi. Kemudian materi yang ketiga Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mungkin juga ada yang bilang kesepakatan kelas gitu ya. Jadi ini dilaksanakan biasanya ketika awal pembelajaran atau awal tahun pelajaran baru, atau mungkin juga awal semester kalau memang ada perubahan di semester kedua. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak yang menerapkan untuk keyakinan kelas. Ya, ini mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya apa Bapak Ibu, peraturan sama keyakinan? Lebih luas peraturan. Kalau keyakinan? Oh, dibuat bersama-sama, betul. Kalau peraturan itu biasanya membuat atasan ya, atau ketuanya ataupun gurunya langsung, peraturan saya ketika mengajar bla 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 A1 2 3. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan. Nanti usul-usul ditampung, setuju apa tidak setuju. Kalau tidak setuju perlu diubah bagaimana biar semuanya bisa dilaksanakan. Ya, intinya itu. Ya, ini tentang segitiga budaya positif ya. Ini dimulai, kenapa mulai dari peraturan kelas? Karena kelas itu kan suatu komunitas terkecil ya di sekolah itu. Jadi dengan peraturan kelas atau keyakinan kelas, kalau keyakinan di kelas dilaksanakan dengan baik, nanti dia akan menjadi positif, lingkungannya positif, semuanya akan baik, dan akhirnya jadi budaya positif, bisa diterapkan di seluruh sekolah atau di seluruh kelas. Ya, ini contoh peraturan kelas Bapak Ibu yang kebetulan saya juga sempat di kelas 2 ya, kesepakatan kelas, beberapa masukan dari para siswa. Di situ ada 6, jadi dibuat bersama. Yang punya ide silahkan ke depan untuk menuliskan. Kemudian kalau sudah selesai nanti dibahas bersama dari ide-ide yang dikemukakan teman-temannya tadi. Kalau disepakati ya nanti bisa diterapkan, bisa ditulis, bisa disimpulkan. Kalau memang ada tidak setuju atau perlu direvisi, juga direvisi secara bersama. Ya, ini mungkin beberapa hal yang bisa dilaksanakan ketika membuat suatu keyakinan kelas ya, dengan formasi Z maupun T. Ya, mungkin kita bisa ubah Bapak Ibu dalam peraturan yang ada menjadi keyakinan kelas. Saya langsung senjata Bapak Ibu.
Ini kira-kira bentuk keyakinan kelasnya apa ya? Yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu saya kira sudah setuju ya, itu merupakan tanggung jawab ya. Ketika mengambil, misalkan di pojok buku, di belakang ada pojok buku, begitu, ketika mengambil ya harus mengembalikan. Jadi tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya, ini keyakinan kelasnya adalah berupa sikap menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya ini komitmen ya, komitmen dan menghargai orang lain. Kenapa menghargai orang lain, Bapak Ibu? Kalau kehadiran sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, saya yakin nanti kalau ada yang terlambat itu pasti kan mengganggu ya. Jadi kalau ada terlambat baru masuk kan mengganggu pelajaran. Artinya dia mengganggu orang lain. Jadi dia tidak menghargai orang lain. Jadi itu salah satu bentuk agar menghargai orang lain ya harus datang tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini juga termasuk keyakinan kelas bagian keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, antri ya, budaya antri, menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, dan yang terakhir adalah tidak berlari di kelas. Ini merupakan keamanan dan keselamatan. Itu bentuk-bentuk keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, ini saya yakin sudah banyak kita bahas. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham bahwa kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, ini juga harus kita pahami bahwa siswa juga harus guru memiliki kebutuhan dasar yang sama ya. Bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika anak di kelas juga kelimanya ini juga mesti akan hadir ya, dan pasti dia juga akan muncul di situ. Misalkan untuk dalam suatu kelompok gitu aja. Dalam satu kelompok mungkin ada anak yang merasa pengen jadi ketua gitu ya, ingin menguasai kelompoknya, pengen jadi yang pertama gitu. Jadi itu suatu kebutuhan juga dari anak itu yang mungkin dibandingkan yang lain dia lebih pengen menguasai begitu. Tetapi bisa kita arahkan yang positif, misalkan dijadikan ketuanya ya atau koordinatornya. Kemudian yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol, teori posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering sekali melaksanakan di dalam kelas maupun di dalam sekolah ya, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, dari kelimanya ini diharapkan sekarang ini, saat ini yang lebih efektif adalah sebagai manajer. Walaupun mungkin pada kasuistis mungkin susah ya untuk menerapkan manajer, mungkin paling tidak ya kita menerapkan sebagai teman ataupun pemantau. Bapak Ibu sering melaksanakan mungkin penyelesaian masalah menggunakan kelimanya ini, tapi mungkin belum tahu teorinya gitu, Bapak Ibu. Saya juga baru tahu ternyata ada teorinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan siswa itu. Jadi yang pertama untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah ini termasuk identitas yang gagal karena ini adalah kontrol dari luar. Jadi artinya ini adalah motivasinya lebih dari ekstrinsik, lebih dari luar ya, jadi motivasi dari luar. Ya, ini contohnya, contoh misalkan yang dilakukan oleh guru untuk penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, jadi memarahi gitu ya, itu termasuk penghukum. Jadi posisi kontrol ketika menyelesaikan masalah dengan penghukum itu seperti itu. Kemudian menyakiti, mungkin bisa kadang mungkin ditampar ada ya gitu ya. Kadang kalau sekarang banyak dimajukan ke meja hijau ya, kalau perlakuan fisik ya. Kemudian menyindir itu termasuk penghukum. Kemudian untuk yang pembuat rasa bersalah, artinya anaknya itu digiring agar dia merasa bersalah. Jadi seperti itu. Yang
guru perbuat contohnya adalah berceramah, jadi lebih nyeneni begitu ya, nyeneni gitu, berceramah tentang bagaimana yang dilakukan itu adalah salah, kemudian mengatakan seharusnya kamu seperti ini, saya kecewa kamu begini. Nah itu termasuk membuat rasa bersalah. Kemudian untuk sebagai teman, yaitu guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Artinya gini, jadi dia berposisi sebagai temannya, jadi pendekatan sebagai teman ya. Kemudian untuk pemantau itu menghitung dan mengukur, jadi kesalahan apa yang sudah dilakukan itu dihitung dan diukur. Kemudian yang manajer itu adalah mengajukan pertanyaan yang menggiring agar dia bisa mengevaluasi diri atas kesalahannya, sehingga nanti dia bisa mencari alternatif solusi sendiri begitu. Kemudian untuk mungkin Bapak Ibu yang lakukan, kira-kira yang Bapak Ibu lakukan selama itu masuk yang mana begitu. Ini yang pertama, yang ketika Bapak Ibu mengatakan, misalkan ya, ini contohnya ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Artinya begini, misalkan melanggar tidak menggunakan topi misalkan. Nah itu Bapak Ibu kalau besok kamu tidak pakai topi, nanti saya ini suruh push up 10 kali misalkan, itu termasuk penghukum ya. Kemudian yang membuat rasa bersalah, kamu seharusnya begini, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, kemudian melihat ibu jadi stres misalnya, itu termasuk membuat rasa bersalah. Karena ibunya stres kan, jadi dia anaknya jadi merasa salah ya, ibu guru jadi stres karena saya gitu. Kemudian untuk identitas yang berhasil, kontrol dari luar, untuk posisi kontrol teman, jadi lebih teman itu kan biasanya untuk apa ya, bagaimana dia membujuk agar berlaku lebih baik gitu ya. Jadi misalkan kata-katanya, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu gitu. Jadi bapak ibu gurunya itu memposisikan sebagai teman. Kemudian untuk pemantau, misalkan ya, kamu kok tidak pakai sepatu, peraturannya bagaimana? Harus tidak pakai sepatu hitam ya, peraturannya bagaimana? Harusnya pakai sepatu hitam pak, gini-gini ya, itu termasuk yang pemantau. Kemudian sebagai manajer, jadi manajer itu lebih memanage ya. Jadi apa yang kita yakini, artinya gini, peraturan sekolah itu seperti apa? Kalau pakai sepatu harus warna apa? Nah seperti itu. Jadi itu adalah posisi sebagai manajer. Dan yang lainnya saya kira tidak perlu saya baca satu persatu ya Bapak Ibu. Nanti kami sampaikan untuk materinya kalau diperlukan. Nanti juga saya sampaikan contoh restitusinya. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu untuk kira-kira ini termasuk posisi kontrol yang bagaimana begitu ya. Ini sudah ada jawabannya, enggak apa-apa. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini kan tadi ya kita cocokkan dengan teori yang ada tadi. Ini termasuk membuat orang merasa bersalah. Artinya ini sering dilakukan ketika anaknya melakukan pelanggaran sehingga dia merasa bersalah kenapa dia melakukan pelanggaran itu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ini menjustis ya. Jadi itu seperti menunjuk kalimat seperti itu biasanya sambil nunjuk gitu ya. Jadi ini masuk penghukum. Nah kata-kata ayolah lakukan demi bapak, itu termasuk teman ya. Jadi posisi kita sebagai teman. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Jadi ini penawaran ya. Jadi ini termasuk pemantau. Kemudian berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ini dia menggiring agar mencari solusi tersendiri sehingga nanti dia kalau saya akan memperbaikinya Pak, saya tidak mau lagi. Nah itu lebih nanti dia akan, karena ini perkataan dari alternatif atau solusi dari diri sendiri, nanti maka dia termasuk manajer ya. Jadi cuma mengelola. Dan yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Jadi misalkan mengerjakan sesuatu atau olahraga itu selesainya terakhir. Itu sebagai penghukum, termasuk penghukum.
Itu contoh-contohnya Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Jadi bentuknya seperti segitiga, tapi ini untuk merestitusi, memberi proses untuk anak agar kembali pada karakter yang baik tadi. Ada 3 langkah Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama untuk menstabilkan identitas. Jadi ini tujuannya yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini contohnya, misalkan anak berbuat salah, maka gurunya mungkin berbicara seperti ini ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang melaksanakan atau melakukan kesalahan itu tidak hanya kamu saja, tapi setiap orang bisa berbuat salah. Itu merupakan langkah-langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Ini tujuannya yaitu membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Jadi identifikasi kira-kira kebutuhan siswa yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan itu apa. Ini contohnya yang dilakukan guru adalah, misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi misalkan dia sudah melakukan pelanggaran, tapi sebenarnya kamu kan lebih buruk lagi bisa, tapi kan kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kenapa kamu melakukan hal itu? Itu pasti kamu punya alasan. Jadi dia menanyai alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu melakukan pelanggaran itu? Yang pentingnya apa? Dan lain sebagainya ya. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya, tujuannya adalah agar anak dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini yang terakhirnya adalah keyakinan bahwa yang dilakukan itu salah. Kemudian bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan itu dan mencari alternatif ataupun penyelesaian yang tepat untuk memperbaiki kesalahan itu. Contohnya ini misalkan ketika sudah melakukan keyakinan kelas, apa nilai yang kita percaya di dalam kelas atau yang sudah kita yakini bersama di kelas itu apa hubungannya dengan apa yang kamu melakukan tadi, pelanggaran tadinya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa sih? Saya kira sudah dibahas pada keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu mengenai intervensi, mengenai segitiga restitusi, nanti kami sampaikan contoh yang sudah kami lakukan. Kemudian ini juga Bapak Ibu bisa lakukan selama kurang lebih 30 detik ya, ketika anak-anak mungkin melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya bisa disampaikan atau pada anak sehingga anak akan lebih termotivasi intrinsik untuk memperbaiki diri. Nah, saya kira itu Bapak Ibu mengenai teori yang kami peroleh dari program guru penggerak. Monggo nanti dipelajari lagi lebih dalam karena juga mungkin banyak yang kurang yang kami sampaikan. Kami beri contoh-contoh budaya positif yang pernah kami laksanakan. Kebetulan saya pernah ngajar di 10.2 untuk mata pelajaran fisika. Ya, ini ketika pembelajaran di kelas bahwa anak-anak itu ternyata ketika diajar mungkin dengan variasi lebih istilahnya lebih enjoy gitu ya, dengan pembuatan keyakinan kelas, kemudian juga dengan metode pembelajaran yang lebih variatif, ternyata anak-anak juga merasa senang dan bahagia dan mereka juga semangat untuk belajar fisika di kelas.
Ini ketika anak-anak saya suruh presentasi di kelas untuk membaca alat ukur ya, pikrometer skrup dan jangka sorong. Ya, mungkin ya, pembelajaran yang saya laksanakan di kelas yang untuk mewujudkan budaya positif, yang pertama menyusun kesepakatan atau keyakinan kelas, kemudian yang pasti juga berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan proses pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan berpusat pada siswa. Kemudian juga kami selimuti dengan ice breaking dan penggunaan IT dalam kegiatan penilaian. Ini Bapak Ibu untuk contoh-contohnya yang sudah kami laksanakan, yaitu penyusunan keyakinan kelas dengan para siswa ini yang memiliki ide ataupun masukan bisa menuliskan di papan tulis, kemudian dibahas bersama dan dijadikan keyakinan kelas. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang variatif, kita juga menggunakan LCD, menggunakan PowerPoint, kemudian juga menggunakan kertas-kertas kecil gitu ya untuk meluangkan ide gagasan para siswa. Kemudian pembelajaran yang mengaktifkan murid, artinya siswa juga diberi kesempatan untuk menuangkan ide atau mungkin jawabannya. Ini ketika saya kasih pertanyaan, jawabannya yang sudah saya suruh maju itu rebutan, Pak Ibu. Rebutan untuk maju dan menempel. Kemudian berikutnya masih tentang proses pembelajaran, yaitu penyampaian materi pembelajaran yang interaktif, artinya tidak ceramah ya, tetapi juga ketika saya menerangkan, anak-anak juga menjawab begitu, ada interaktif. Kemudian juga saya juga berdemo, ya, demonstrasi kegiatan praktik. Jadi ketika mau anak-anak mau praktek, saya mencontohkan dulu, mendemonstrasikan dulu. Kemudian juga penjelasan mendalam bagi siswa yang belum memahami materi, artinya yang belum paham, itu saya suruh maju, kemudian saya terangkan di depan sambil teman-teman yang lain juga mengamati. Kemudian juga kita laksanakan kegiatan diskusi ketika praktikum maupun ketika membahas suatu materi ataupun pertanyaan. Setelah kegiatan diskusi, kemudian presentasi masing-masing kelompok ke depan. Kemudian kegiatan ice breaking juga kita lakukan. Ada kegiatan ice breakingnya adalah ada go back stay ya, yang terkenal itu. Kemudian juga ada tepuk badminton. Kemudian untuk penilaiannya juga kami laksanakan dengan IT. Kita pakai Kahoot waktu itu untuk pretestnya, dan ulangan hariannya menggunakan HP. Ya, ini refleksi dari murid yang intinya juga mungkin salah satu saya baca tidak kelihatan ya. Ya, intinya juga mereka istilahnya belajarnya lebih menyenangkan ya, dengan bervariasi dan kegiatan yang tidak monoton gitu. Yang terakhir Bapak Ibu, kami sampaikan praktek segitiga restitusi yang sudah kami buat di link, sudah kami unggah di link YouTube Dido 77 ya Bapak Ibu, bisa lihat. Bapak Ibu, ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan ketika menghadapi permasalahan atau kasus siswa. Pak, tapi bukan saya saja yang bermain ketika pelajaran Pak Julian, tapi teman-teman yang lain juga bermain. Ini tahu siapa yang mulai, siapa yang menentukan. Yang penting di sini Bapak yang tahu kenapa saya bermain handphone seperti pembelajaran sosiologi karena suara Pak Julian kurang keras sehingga saya duduk di belakang tidak mendengar betul jelas pembelajaran. Jadi saya bermain handphone untuk menggunakan rasa saya.
setelah Pak Juan pulang kelas, sebenarnya kan kamu bisa minta tolong untuk terus sekarang bagaimana kamu ingat tentang keyakinan pas kita keyakinan pas kita tentang penggunaan handphone saat jam pelajaran kita tidak memperbolehkan bermain handphone ketika pembelajaran kecuali diizinkan oleh dan seperti ya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Pak Jonan dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya sekaligus mengajak teman-teman saya untuk memperbaikinya, yaitu untuk menjalankan kegiatan kelas, yaitu tidak bermain handphone ketika pembelajaran kecuali guru yang mengizinkan. Baik, kalau begitu silakan lakukan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Bapak menghargai saya, kamu lakukan pembelajaran kamu, bisa Bapak latihan kembali. Ini handphone kamu silakan diambil. Terima kasih banyak. Mas, bagaimana tanggapan kamu tentang diskusi yang Ya, saya kira itu saja. Saya potong ya satu aja. Untuk contohnya hanya contoh saja dan mungkin juga kurang sesuai yang diinginkan. Saya kira demikian materi yang dapat sampaikan. Masih ada waktu beberapa menit. Mungkin ada pertanyaan atau masukan, kami persilahkan. Bu Nur, tidak ada pertanyaan atau masukan? Cukup jelas? Yeah. Silakan Bu Nur. Ketika di kelas 11 bahasa yang kemarin ada sedikit permasalahan dari teman-temannya, ketika saya sebagai wali kelas untuk mengetahui akar permasalahan yang terjadi di kelas tersebut yang ternyata anak-anak itu bermain permen karet itu bermain permen karet ketika waktu ada pembinaan siswa itu saya giring ke kasus yang terjadi di situ. Saya tanyakan kelas ini mau dibawa kemana, terus yang bermain karet permen karet siapa, terus dia menjelaskan ketika itu ada yang menangis, terus yang merasa menempelkan permen karet. Kemudian saya balik ketika kena diri kalian sendiri, bagaimana rasanya? Terus anak menerangkan perbuatan mereka sendiri dengan kita, kemudian dia akhirnya menyesal. Seperti itu yang terjadi kasus di kelas yang ada di sini, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nur. Ini contoh restitusi yang luar biasa ya. Sudah menyelesaikan, walaupun belum ikut guru penggerak, ternyata juga sudah melaksanakan kegiatan restitusi yang luar biasa. Terima kasih Bu Nur, dan saya yakin juga ini Bapak Ibu guru yang lain juga dalam menyelesaikan kejadian ataupun pelanggaran siswa di kelas itu juga punya solusi-solusi, terutama menggunakan, mungkin juga belum tahu apa itu segitiga restitusi, ternyata sudah dilaksanakan. Dan contohnya Bu Nur ini, alhamdulillah sudah dilaksanakan baik dan ada penyelesaiannya dan tidak terulang lagi toh Bu? Terulang lagi tidak? Alhamdulillah, berarti itu kan sudah. Dan memang untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ini memang efektif ya, artinya tidak akan terulang lagi kesalahan yang sama oleh anak-anak yang sama. Oke, terima kasih Bu Nur untuk masukannya atau mungkin informasinya. Yang lain Bapak Ibu masih ada? Cukup ya? Cukup. Oke, karena sudah adzan dan segera juga sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kalau ada hal-hal yang bermanfaat, yang baik, monggo untuk dilaksanakan di dalam pembelajaran di kelas. Kalaupun ada yang kurang, bisa kita evaluasi. Dan nanti kalau memerlukan filenya akan kami sampaikan. Dari saya cukup, saya kira. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak Ribos dan disampaikan oleh Bapak Stanley Widodo SPDMPD dari JGB atau calon guru penggerak yang telah menyampaikan sosialisasi implementasi budaya positif. Mudah-mudahan ini sebagai penurunan bagi kita semua dalam pembelajaran baik mengenai kasus maupun yang lainnya. Untuk itu sesi kedua pada siang hari ini marilah kita tutup dengan berdoa. Menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kami pembawa acara banyak kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.